Saat ini, PJJ masih dilakukan oleh beberapa kampus di Indonesia. Walaupun kegiatan yang dilakukan dengan hybrid, kerap kali dosen melakukan pembelajaran sinkronus dikarenakan memiliki kegiatan lain di luar kampus. Salah satu platform pembelajaran online sinkronus yang dilakukan oleh dosen adalah menggunakan platform Microsoft Teams. Pengalaman yang saya dapatkan dalam penggunaan Microsoft Teams sebagai pembelajaran online sangat beragam. Lalu, apakah penggunaan Microsoft Teams ini efektif dan interaktif? Pengalaman saya dalam menggunakan Microsoft Teams terakhir kali adalah pada mata kuliah teknologi kinerja yang diampu oleh Ibu Dewi. Menurut saya, dalam pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dewi dalam menggunakan Microsoft Teams cukup efektif dan interaktif untuk sebuah pembelajaran sinkronus. Mengapa demikian? Berikut beberapa alasan mengapa pembelajaran yang diampu oleh Bu Dewi dalam penggunaan Microsoft Teams dapat dikatakan efektif dan interaktif menurut saya. Yang pertama, waktu yang digunakan tidak terlalu lama. Pertemuan yang dilakukan oleh Bu Dewi saat menggunakan Microsoft Teams sekitar 30-45 menit. Waktu yang sangat cukup dan pas untuk memperoleh sebuah materi. Yang kedua, terdapat fitur panel chat yang dapat diakses siswa jika mereka memiliki kesulitan dan ingin bertanya kepada dosen. Hal tersebut dapat meningkatkan interaktivitas antara dosen dan juga mahasiswa. Yang ketiga, membuat hubungan pribadi antar siswa. Sebelum memasuki pemaparan pembelajaran, Bu Dewi selalu bertanya kabar kepada siswanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan interaktivitas juga antara siswa dan juga dosen. Yang keempat, mengajukan pertanyaan terbuka. Saat kegiatan belajar berlangsung pun, Bu Dewi selalu mengajukan pertanyaan kepada siswanya mengenai isi dari materi tersebut. Menurut saya, ini adalah poin penting untuk meningkatkan interaktivitas dalam sebuah pembelajaran sinkronus. Yang terakhir, menjelaskan secara lisan dan juga verbal. Saat penggunaan Microsoft Teams, Bu Dewi itu tidak hanya ceramah, namun juga menggunakan fitur yang ada di MS Teams, yaitu fitur papan tulis. Untuk yang memiliki gaya belajar verbal seperti saya, hal tersebut sangat membantu. Nah, tadi adalah alasan mengapa pembelajaran Microsoft Teams yang dilakukan oleh Bu Dewi ini sangat efektif dan interaktif. Selain beberapa hal tadi, saya akan menjelaskan beberapa rekomendasi agar sebuah pembelajaran ini dapat berjalan secara lebih efektif dan interaktif. Yang pertama adalah Assessment of Digital Access. Akan lebih baik jika asesmen dan tes diberikan pada saat itu juga, karena hal tersebut dapat mengetahui sejauh mana siswa mengerti dan menangkap isi materi yang dijelaskan oleh dosen. Lalu yang kedua, gunakan alat yang interaktif. Selain fitur papan tulis, beberapa alat juga perlu digunakan oleh dosen agar kegiatan lebih menarik dan juga interaktif. Selain beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh dosen, berikut juga hal-hal yang perlu diperhatikan oleh dosen dalam kegiatan belajar sinkronus atau tatap muka real time. Yang pertama adalah bahwa kecepatan siswa itu berbeda-beda. Jadi dalam memberikan pemaparan materi, seharusnya dosen tidak berbicara dengan tergesa-gesa dan juga tidak terlalu lambat. Yang kedua, harus melibatkan fisik, verbal, dan visual. Hal ini untuk meningkatkan ketertarikan siswa agar siswa termotivasi dalam kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, hal tersebut merupakan beberapa rekomendasi yang dapat saya sampaikan agar sebuah pembelajaran online atau daring menggunakan berbagai platform dapat menarik perhatian siswa dan juga berjalan secara efektif dan interaktif.